Begitu muncul di mana? Di IEEE yang datang dari Inggris ke Amerika, nemuin sambil dia bawa hardware dia memang cukup canggih, sensitivitasnya yang jelas cukup tinggi kan. Dan datang ke Amerika, saya punya hardware yang bagus, kamu punya software yang bagus. Ya dalam hati dulu kenapa memang ngotot kagak boleh. Kalau kita gabung, kita bisa bikin bisnis bagus. Boleh juga. Tapi waktu itu tahun 2008 tadi Pak Wahyu ceritakan 2005, 2006. Ngapain kamu saya kerja sama dengan kamu? Saya udah punya tim sendiri di Indonesia. Sebentar lagi sistem kita keluar. Ya tadi kan cerita, sebentar lagi kan 2 hari. 1 bulan, sebentar lagi 1 tahun. Ternyata nggak muncul juga kan. Setiap ditanya mana sistem kamu, sebentar lagi. Yang penting harus pertama di dunia kan. 2008 ternyata keluar juga. Itu saya kira sistem yang pertama yang bisa online dan langsung itu keluar gitu, image-nya. Sebelumnya yang dibahas itu tadi itu offline, jadi diambil dulu datanya, diproses di komputer, kemudian di replay. Nah sistem itu karena sistemnya pakai yang dari Inggris, bikinannya Pak Harto juga ya yang leading. Makanya sekarang Pak Harto di sini nanti kita sabut tas ini ya. Jadi saya kira kalau kita di Indonesia membuat grup sendiri kan cukup banyak nih. Tadi yang paling semangat banyak yang dari semangatnya dari IPB, dari UI, dari ITB, dari Lemigas, dari LAPAN, dari BPUT. Saya kira untuk membuat grup yang besar dan kita cukup leading itu sangat dan juga untuk aplikasi di medis termasuk itu kita yang utama. Dan sudah cukup banyak temannya Pak Harto itu ada yang dari siapa? Komarudin. Ya Pak Komarudin itu chipset desainernya juga itu dari ini muridnya Pak Komar ada juga. Itu lulusan dari Manchester juga. Jadi sebenarnya otaknya udah pindah semua ke Indonesia. Kalau kita membuat sesuatu yang besar, saya kira cukup. Nanti kalau pemerintah mendengar itu, saya kira mereka seharusnya bangga. Baik, saya akan masuk ke sebenarnya sedikit lebih dalam tentang isi VT itu apa. Prinsip ICT dulu kan. ICT 2 dimensi, electrical capacitance volume capacitance tomografi. Prinsipnya sebenarnya sederhana. Elektroda, misalkan ada penampang seperti ini, di sekelilingnya dipasang elektroda. Kemudian masing-masing elektroda diberi muatan yang positif atau muatan tinggi atau muatan rendah. Maka medan listrik itu akan tertransmisikan dari elektroda bermuatan tinggi ke muatan rendah. Nah, distribusi medan listrik itu akan mengikuti persamaan Poisson seperti ini.
Dan kalau kita ambil integralnya pada penampang, misalkan di penampang elektroda penerima akan didapatkan kapasitas hasil yang merupakan integral dari seluruh flux electrical flux yang masuk ke dalam elektroda seperti ini. Ini merupakan basis dasar dari ECT. Nah, sekarang problemnya bagaimana mengukur kapasitas dari pasangan sensor ini. Tadi kita bahas pertama X-ray ya. Kalau X-ray kan lurus. X-ray lurus, kalau kapasitas itu gelombangnya mengikuti medan listrik yang non-linear seperti ini. Jadi dia menyebar. Jadi beam atau spektrum berkas gelombang itu tidak menyebar secara lurus. Nah, ini yang kita ukur kapasitasnya. Yang kita ingin dapatkan adalah image di dalamnya. Itu problemnya sama. Makanya dari proses rekonstruksi citra itu adalah dari nilai kapasitas ke image. Kalau proses back projection seperti tadi, katakanlah ini masih mengikuti metode X-ray. Kalau misalkan pengukuran kapasitas dari elektroda ini ke sini, katakanlah nilainya 1, objeknya misalkan kotak ya, objeknya kotak. Kalau dari sini ke sini nilainya 1, dari sini ke sini nilainya 0, dari sini ke sini nilainya 1, selain itu ada 0. Nah, kalau misalnya web projection yang seperti X-ray adalah bagaimana mengembalikan hasil pengukuran ini mengikuti proyeksi yang non-linear seperti ini, atau disebut proyeksi mengikuti sensitivitas. Maka akan didapatkan juga relatif konsentrasi di tengah itu relatif lebih tinggi dibanding sebelumnya. Cuman permasalahannya adalah medan listrik itu tidak menyebar seperti ini. Jadi tidak ada batasan yang tegas antara medan yang di sini dengan sekelilingnya. Itu yang membuat bahwa konsep ini tidak mungkin diterapkan untuk medan listrik. Makanya karena konsep ini tidak mungkin, perlu dilakukan pendekatan memakai apa yang disebut sensitivity model. Pada dasarnya ini adalah proses linearisasi dari persamaan ini. Ini bisa dilinearkan apabila epsilonnya itu tidak terlalu tinggi. Jadi bisa didekati dengan pendekatan order 1. Jika kalau ini tidak terlalu tinggi, itu mendekati linear, maka akan bisa didapatkan kalau ini sebuah proses kalau ini sebuah persamaan linear, maka akan bisa didapatkan persamaan matrik seperti ini, C kali S kali G. C itu kapasitannya, G itu adalah piksel yang ada di dalam, S itu adalah sensitivitas matriks berdasarkan persamaan medan listrik yang dihitung dari persamaan Poisson. Nah, kalau didapatkan persamaan metrik seperti ini, untuk mencari di dalamnya secara matematis itu mudah dengan mengambil inversi dari S, tetapi kebanyakan inversinya itu tidak mungkin dilakukan, maka dilakukan pendekatan dengan transpose dari S. Itu adalah konsep back projection. Tapi biasanya hasilnya, karena tadi bahwa berkas medan listrik itu tidak coherence, sangat diffuse, hasilnya dari sini ke sini itu masih menyebar ke sana,
dari sini ke sini masih menyebar ke sana juga. Akhirnya ini tidak akan didapatkan image yang seperti ini, tetapi image yang sangat blur. Kalau tadi pakai X-ray saja menggunakan back projection itu sangat blur, maka ini akan jauh lebih blur tadi. Nah, sebelum masuk nanti ke algoritma, kalau ini menggunakan medan listrik, yang terpikir pertama saya waktu awal tahun 2000-an, sebelumnya saya menggunakan ultrasonik, jadi ultrasonik sifatnya linear. Tapi kalau setelah masuk ke medan listrik, kemudian medan listrik itu dibuat sedikit mengikuti X-ray, jadi seperti ini. Jadi banyak riset awal-awal itu bagaimana membuat medan listrik itu menjadi mendekati linear, termasuk pemrosesan penyelesaian matematisnya ini mendekati linear. Tetapi kemudian kita berpikir, kalau medan listrik itu sifatnya non-linear, kenapa harus dibuat linear? Yang itu yang tidak natural. Makanya terpikirkan kemungkinan medan listrik bisa dibuat seperti apa adanya tanpa kita berusaha melakukan linearisasi. Kalau kita bisa menyelesaikan persamaan ini secara lebih akurat. Nah, itu adalah konsep awal tentang ICPT. Nah, bagaimana konsep secara umum? Konsep secara umum adalah pada dasarnya kalau ada medan listrik, ini sebenarnya bisa berlaku juga untuk problem linear, tetapi secara problem general ada berkas flux. Dalam sini adalah flux listrik. Kalau ada detektor di sini, maka detektor akan didapatkan kuantitas yang diukur itu merupakan seberapa banyak besaran fisik yang melewati penampang di sini. Kalau itu dibuat dalam persamaan integral, itu adalah integral dari, kita berangkat dari sini dulu. Integral dari permukaan ini terhadap flux yang melewatinya. Nah, itu adalah sama dengan integral secara volumetrik terhadap divergen dari flux itu sendiri. Ini adalah persamaan Gauss, teorema Gauss ya. Nah, yang diukur itu adalah Q-nya. Yang diukur itu adalah besaran muatan atau besaran fisik yang melewati permukaan ini. Nah, kalau secara integral adalah besaran muatan yang melewati seluruh kontrol volume. Ini adalah yang diukur. Kalau sini untuk kasus medan listrik itu D itu adalah displacement ya. Displacement itu seberapa banyak yang lewat. Bisa displacement itu kalau medan listrik adalah epsilon dikalikan E. Displacement itu bisa juga kalau itu akustik, di sini akustik impedance, di sini adalah akustik intensity. Kalau itu displacement itu air, maka epsilon di sini adalah jadi rho-nya, E di sini adalah kecepatan air. Itu jadi seberapa banyak displacement material yang melewati penampang ini, itu yang dijadikan ukuran itu D. Nah, D itu adalah merupakan E itu intensitas listrik, merupakan gradien dari potensial. Nah, sekarang kalau kita punya banyak pengukuran di setiap tempat, di berbagai tempat, ini adalah merupakan hasil pengukuran di setiap titik. Maka akan didapatkan sederetan data Q1, Q2, QI sampai QM yang merupakan variabel dari posisi
di posisi integrasinya. Nah, kan didapatkan satu deret data pengukuran Q1 sampai QM. Persoalannya adalah bagaimana mengekstraksi dari hasil pengukuran Q1 sampai QM itu untuk mendapatkan informasi di sini adalah epsilon. Jadi sebenarnya problemnya itu bisa dilakukan tanpa berpikir tentang algoritma inversi itu dengan kalau misalkan kasus yang seperti ini ya. Kasus seperti ini pertama metode iterasi itu di dalam ini diumpamakan pertama apa saja, kemudian setelah itu dihitungkan masing-masing kalau misalkan beam berkas medan listrik itu bergerak dari sana, maka akan bisa dihitung Q1, Q2 dan seterusnya. Nah, kemudian dari Q1, Q2 dan seterusnya itu dibandingkan dengan hasil pengukuran, akan muncul error. Dari error yang muncul kemudian didistribusikan balik terhadap prediksi distribusi medan listrik, distribusi permitivitas di dalamnya akan didapatkan update dari distribusi permitivitas di dalamnya, kemudian akan didapatkan error baru terhadap hasil pengukuran itu dan seterusnya, akan sampai kalau itu prosesnya mengalami konvergensi akan didapatkan epsilon yang mendekati yang sesuai dengan hasil pengukuran yang didapat. Jadi kalau proses itu dilakukan, kalau trial and error seperti itu dilakukan, sebenarnya bisa melakukan apa saja, termasuk bentuk gelombangnya itu, bentuk medannya itu, yang bagaimanapun itu bisa dilakukan. Nah, untuk kasus medan listrik itu ada beberapa permasalahan. Permasalahannya adalah pertama, ini misalkan ada dua materi, epsilon 1, epsilon 2. Kalau epsilon 1, epsilon 2 itu sama, maka tidak akan ada pembelokan medan listriknya. Kalau epsilon 1 kurang dari epsilon 2, ini berarti epsilon 1 itu lebih dielektrik dibandingkan epsilon 2, maka medan listrik itu akan seperti tersibak seperti ini. Kalau epsilon 2 itu konduktif, dia seolah-olah tertarik ke dalamnya. Nah, kemudian untuk kasus apabila epsilon 2 ini konduktif, kalau yang seperti ini ya, kalau epsilon 2 yang konduktif itu berada di sekeliling medan. Contohnya apa? Contohnya adalah kalau memakai dinding logam, maka medan listrik itu akan bergerak di sekeliling saja. Dia tidak bisa masuk ke dalamnya. Jadi kalau untuk kasus yang memakai material dinding yang dari konduktor, maka ini medan listrik itu tidak bisa dipakai untuk bisa menembus ke dalamnya. Kalau ini tidak bisa menembus, berarti tidak bisa dilakukan imaging di dalam. Nah, sekarang untuk kasus bagaimana pengukuran di dalam kapasitan. Kalau kita mempunyai elektroda 2, positif dan negatif, medan listrik itu seperti begini. Jadi tidak lurus dari positif ke negatif lurus. Yang lurus itu paling hanya bagian yang di tengah saja. Bagian yang pinggir itu medan listrik itu tersebar ke sekeliling. Kemudian ini yang namanya source, ini adalah sink. Jadi menyebar ke sekeliling baru kemudian balik lagi. Nah, kalau ini terjadi karena misalkan kita mengukur
kapasitansi antar atau muatan yang tersimpan di elektroda ini akibat terinduksi oleh elektroda yang satu lagi. Maka ini adalah kapasitan muatan yang tersimpan itu adalah merupakan integral dari seberapa banyak flux yang masuk ke elektroda di sini. Di sini karena itu adalah flux yang masuk di sini, flux yang masuk di sini bukan berasal hanya dari yang lurus saja, tetapi bisa juga berasal dari daerah yang keluar dari garis lurus dua elektroda ini. Nah, karena ini bisa keluar dan ini masuk lagi, kalau misalkan di sini epsilon itu adalah bisa dianggap sebagai objeknya. Kalau ada objek di sini, dia akan mempengaruhi juga hasil pengukuran ini. Jadi bisa melihat juga objek yang ada di luar garis lurus dua elektroda itu yang merupakan ciri khas dari medan listrik. Jadi kalaupun objeknya itu ada di sini di luar grafik yang bisa dilihat pun, itu masih terkena hasil integrasi ini, dan ini mempengaruhi hasil pengukuran. Selama ini sebelumnya hasil medan listrik yang menyamping ini disebut fringing, dan itu fringing itu dianggap mengganggu. Dan untuk itu biasanya awal-awal pengembangan ICT, fringing itu sedapat mungkin itu dihapus dengan menaruh grounding di sini, di sekelilingnya ini, di atas bawahnya itu ditaruh grounding, sehingga kalau itu ditaruh grounding, maka medan listrik itu akan relatif akan cenderung lurus. Itu yang dilakukan pada awal-awal pengembangan ICT. Cuman setelah melihat itu, saya mulai berpikir, kalau ini bisa keluar, mungkin kalau algoritmanya itu memungkinkan, bisa dipakai untuk melakukan imaging yang sifatnya volumetrik. Jadi melihat dari karakter medan listrik itu sendiri, muncul ide seperti itu. Kenapa harus membuang fringing? Sedangkan fringing itu adalah informasi yang sebenarnya mengandung informasi yang sangat berguna. Itu yang kemudian menjadi dasar pengembangan dari ICPT. Makanya di sini ada closed loop dan open loop. Kalau di sini ICT itu membuat sedapat mungkin tidak ada fringing. Jadi sifatnya itu close. Kalau ICPT, kalau itu di fringingnya dihilangkan, itu malah membuat konsep ICPT itu hilang. Nah, jadi ICPT itu sebenarnya mengambil konsep bagaimana medan listrik yang non-linear atau justru memanfaatkan itu efek fringing itu. Itu konsep yang paling awal. Makanya di dalam ICPT tidak ada pakai ground elektroda yang untuk grounding, dan itu dibiarkan medan listrik itu menyebar, dan kemudian tapi itu membuat algoritmanya itu rekonstruksi itu menjadi sangat rumit, dan itu mudah sekali kena gangguan dari luar. Soalnya kalau misalkan di sini ada debu saja, ada debu, itu hasil pengukurannya itu lain. Seperti untuk aplikasi di medis seperti breast cancer atau kemudian itu brain scanning. Breast itu seperti ini. Bentuk sensornya di sini tertutup, tapi di sini terbuka. Jadi kalau mengukur di sini, ini medan itu nyampe ke dalam juga. Jadi kalau ada sesuatu di sini bisa ketangkap oleh sensor di sini juga. Itu yang membuat rumit.
Nah, bedanya ECT yang konvensional dengan ECVT apa? Ini kalau untuk sama-sama tambung mungkin tidak begitu jelas bedanya. Seperti ini ada tambung, ada silinder, ada buletan. Hasil imaging 2 dimensi semua itu karena slice seperti ini ditumpuk, maka yang bulat itu akan menjadi sama seperti silinder juga. Jadi kalau di 3D ECT jadinya 3D ECT jadinya silinder begini. Tapi karena ECVT tadi medan itu keluar fringing itu, dia bisa, tapi tergantung algoritmanya bagus atau enggak. Kalau nggak bagus itu benar-benar hasilnya itu bisa kacau. Nah, ini secara konsep adalah bisa memindai secara langsung. Nah, jadi apa? 3D ECT sensor konsep atau sensor desain konsep untuk ECVT itu adalah memanfaatkan soft field nature dari electrical field. Jadi bagaimana karakter medan lunak dari medan listrik itu sendiri yang dimanfaatkan, bukan ingin dibuang, tapi justru itu yang dimanfaatkan. Ini yang disebut fringing effect itu tadi. Kemudian elektroda itu dibuat sedemikian rupa untuk mendistribusikan medan listrik masuk ke dalam seluruh domain spasial yang ingin diukur secara sedapat mungkin, secara merata. Jadi bagaimana membuat medan yang tidak rata itu sedapat mungkin tersebar secara merata. Itu yang pekerjaan yang cukup beratnya. Dan kemudian bagaimana elektroda itu disusun supaya distribusi sensitivitasnya secara 3 dimensi mencapai sensitivitas yang uniform. Jadi bagaimana medan yang lunak itu, yang ini sendiri merah itu, daerah merah dan biru itu sensitivitasnya sama-sama kuatnya. Di bagian yang di luar itu sensitivitasnya rendah. Nah, tantangan membuat sensor ECVT adalah bagaimana medan yang kuat dan lemah itu bisa sedemikian rupa mendekati uniform. Nah, itu yang beratnya di situ. Yang kemudian adalah tinggal bagaimana bisa mengukur dengan pasangan dari satu sensor dengan sensor yang lain. Nah, bagaimana bisa mengukur seperti ini? Pengukuran itu tidak, kalau ECT itu pengukuran itu dari depan ke paling juga saling berhadapan. Tapi kalau karena memanfaatkan fringing itu, bagaimana medan itu supaya bisa mengukur dari sini ke sini, bisa mengukur dari sini ke sini juga. Ini yang dibuat untuk konsep pengukuran di sini. Nah, kalau ini contoh desain yang paling pertama dibuat, membuat bagaimana konsep ECVT itu bisa jalan. Pertama, kita yang punya dasnya dahulu. Dasnya cuma punya 24 channel, yang bisa dipakai itu masing-masing 12 channel. Itu yang buatan dari UK. Maka sedapat mungkin bagaimana mengatur 12 channel itu untuk mendistribusikan medan yang mempunyai sensitivitas secara total relatif sama untuk di daerah yang ingin dilihat. Nah, ini maka dibuat bentuk sensornya itu seperti ini. Jadi
ini juga nggak lazim juga karena dia dibuat agak digeser. Nah ini dengan begitu untuk 12 channel ini relatif cukup uniform di dalam daerah sensitivitas. Contoh sensitivitas listrik. Sensitivitas listrik itu bisa perkalian dari intensitas medan listrik antara detektor dan source. Akan didapatkan hasil sensitivitas seperti ini. Jadi kalau misalkan pasang ini dengan pasang ini, yang kuat itu daerah sini, kuat daerah sini. Kalau ada objek di daerah sini, maka hasil pengukurannya itu positif dan tinggi. Kalau ada objek di daerah di sini masih terukur juga, tapi hasil pengukurannya rendah. Kalau ada di objek di daerah sini yang biru itu hasil pengukurannya negatif. Jadi kapasitor bisa negatif juga tergantung posisi objeknya. Sama-sama misalkan ada objek, dengan menaruh objek pada posisi yang berbeda itu membuat hasil pengukuran kapasitannya berbeda. Jadi sebenarnya pada saat memahami karakter medan listrik seperti itu, muncul ide kalau kita bisa mengekstraksi posisi itu sendiri, sensitivitas itu sendiri merupakan informasi yang luar biasa. Jadi dengan kalau misalkan ada objek, hasil pengukurannya adalah negatif, berarti objek itu posisinya cuma di daerah sini atau di sini kan? Jadi objek itu posisinya itu tidak mungkin di sini. Secara probabilitas itu sudah bisa ditentukan. Kalau posisi objek itu nilainya kecil, besarnya sama-sama besarnya, tidak mungkin posisinya itu di daerah tengah. Nah itu yang membuat kenapa sebenarnya itu yang ingin dimanfaatkan. Basis gelombang listrik itu mempunyai informasi yang luar biasa. Kalau kita bisa mengekstraksi informasi itu. Kalau menggunakan X-ray dari sini ke sini, X-ray kan lurus ya. Nilainya cuma ada 1 atau 0. 1 itu kalau berada pas garis lurus di antara source dan sink. Kalau di luar garis lurus itu nilainya 0. Jadi tidak ada nilai hasil pengukuran itu setengah atau negatif. Nah itu yang membuat X-ray itu informasinya jadi sangat terbatas. Jadi kalau kita ingin meningkatkan resolusi dengan X-ray, mau nggak mau sensornya harus banyak sekali. Tapi dengan sensor kapasitan atau sensor listrik, posisi itu sendiri akan membedakan nilai kapasitannya. Makanya kalau misalkan di sini dengan di sini, nilai negatif itu hanya mungkin posisinya di sini atau di sini. Nah, dengan kemudian kombinasi pengukuran yang lain akan mendapatkan informasi yang jauh lebih banyak dimana dengan menggunakan X-ray. Itu adalah konsep yang awal bagaimana isi titik itu dikembangkan. Nah, kalau misalkan di sini kita mempunyai 4 sensor. Di sini 4 sensor. Daerah yang tinggi itu yang merah, daerah yang sedang itu yang kuning, daerah yang rendah itu daerah yang biru. Kalau sama-sama objek, sama besarnya, sama nilai, misalkan di sini adalah nilainya 1/4, di sini adalah nilai setengah, di sini adalah nilai 1. Jadi dengan mengukur dari sini ke sini didapatkan nilai 1/4. Jadi kalau nilainya 1/4, hanya mungkin objek itu adalah di sini atau di sini. Objek itu nggak mungkin berada di. Nah kemudian kalau hasil dari pengukuran di sini nilainya mendekati 0, jadi objek itu
hanya mungkin berada di sini. Itu seterusnya dengan beberapa kombinasi cukup bisa memprediksi dengan cukup akurat. Logikanya seperti begini. Kalau X-ray menghitung akar 29,67. X-ray itu menghitung akar 29,67 itu dengan penghitungan yang sangat linear dan ya seperti bagaimana komputer itu menghitung. Tapi dengan ECVT akar 29,67 bukan begitu cara menghitungnya. Sama dengan itu adalah cara menghitung kerja otak manusia. Kalau kita ditanya 29,67 kan nggak seperti komputer menghitung itu kan. Otak kita menjawabnya pertama 5 terlalu kecil, 6 terlalu besar, 5,5 masih terlalu besar. Kalau gitu 5,4, 2-3 kali itu mendekati angka yang sangat akurat kan. Nah, untuk bermain dengan sifat medan yang nonlinear itu pakai algoritma seperti itu jauh lebih akurat dan lebih cepat. Kalau menggunakan X-ray ini seberapa banyak untuk menentukan posisi objek itu di sini misalkan. Harus pengukuran itu luar biasa banyaknya kan. Tapi dengan medan listrik itu menjadi pengukuran itu bisa dijauh dengan jumlah pengukurannya, tetapi algoritmanya tidak bisa memakai algoritma linear lagi. Nah, ini contohnya kalau memakai algoritma tadi back projection. Ini materi ini udah jadul sekali, saya sampai lupa ini. Ini memakai teori kemungkinan juga. Kalau misalkan hasil pengukuran masing-masing itu tadi didapat, objeknya itu adalah bola. Objeknya bola dengan menggunakan sensor jumlahnya 4 kali 2 berarti cuma 8 kan. Dan ini untuk merekonstruksi objek bola yang seperti ini. Nah, kalau prosesnya itu benar, ternyata bisa juga mendapatkan objek bola seperti ini. Tetapi ada masalah kalau iterasi itu kan proses iterasi yang dipakai masih biasanya itu linear back projection. Untuk kasus medan listrik. Nah, kalau memakai linear back projection itu, ini seharusnya bentuknya besar mendekati bola, tapi image itu bisa pecah seperti ini. Bolanya itu bisa pecah. Kalau itu membuat sensornya itu tidak cukup robust. Jadi tidak cukup robust karena yang di daerah tengah itu kan tadi lemah. Kalau daerah tengah lemah, maka sering terjadi image di tengah itu hilang. Makanya ini salah satu contoh yang hilang di daerah tengahnya. Nah, ini makanya ini mulai dikembangkan dengan sensor desain yang berbeda untuk supaya distribusi intensitas medan listrik itu berbeda-beda, mendekati uniform. Nah, kalau menggunakan sensor segitiga, ini tadi pakai sensor kotak ya, dengan segitiga image-nya jauh lebih tajam seperti ini. Nah, desain itu bisa dilihat dari sini bagus atau enggak. Ini ada menggunakan sensor kotak
kemudian ini sensor segitiga, sensor trapesium, dan sensor botak yang 3 tingkat. Kalau melihat distribusi intensitas atau sensitivitas seperti ini, di daerah sini secara perubahan posisi ini tidak ada. Jadi kalau melihat distribusi sensitivitas seperti ini hampir tidak akan bisa membedakan image. Yang mungkin bisa kelihatan itu cuma di daerah yang sangat sempit seperti ini. Ini lebih lebar. Di daerah ini tidak ada variasi, berarti ini tidak bisa melihat perbedaan. Di sini variasinya cukup bagus dan ini akan membuat bisa memvariasikan itu lebih mudah. Ini adalah yang trapesium. Segitiga masih kurang uniform juga, dan yang kotak 3 tingkat lebih mendekati, lebih bagus, tapi ada masalah di sini. Masalah di sini, ini kalau misalkan ada bola itu bergerak dari sini ke sana, maka bola itu kan di sini relatif bulat, kemudian di sini kemungkinan bola itu kesedot sana dan kesedot sana, itu bisa melonjong, kemudian bulat lagi, lonjong, bulat lagi. Itu karena apa? Karena sensitivitasnya itu beda. Jadi kalau sensitivitas beda itu tadi probabilitasnya itu kesedot yang kuat. Nilai probabilitas yang tinggi itu akan menyebabkan di situ objeknya itu seolah-olah kesedot di situ. Jadi kalau bola bergerak, bulat, lonjong, bulat, lonjong, bulat. Itu kalau di dalam imaging sesuatu yang bergerak jadi bermasalah. Ini adalah konsep, contohnya ini adalah bagaimana contoh desain yang akan mengakibatkan distorsi. Pada saat pas di sini cenderung bulat, tetapi pada saat di antara ini jadi lonjong. Pada saat di sini akan bulat lagi. Itu karena apa? Distribusi intensitas sensitivitasnya seperti ini. Di sini bulat, lemah, cenderung akan lonjong, bulat lagi, lonjong lagi, bulat lagi. Itu bagaimana menganalisis menaruh elektroda itu supaya distribusi medan listrik, intensitas sensitivitas di dalamnya itu uniform. Nah sekarang itu adalah tantangan untuk membuat sensitivitas itu supaya uniform. Yang kedua, setelah dibuat sensitivitas itu relatif uniform, maka yang kedua adalah algoritma yang dipakai. Algoritma yang dipakai di sini list secara umum yang dipakai. Ini paper Yang 2003 itu yang membuat review algoritma macam-macam yang dipakai untuk kapasan. Di sini ada linear back projection yang umum. Ini yang dipakai umum untuk yang paling simple. Kemudian ada singular value decomposition. Kemudian yang umum lagi itu Tikhonov regularization. Ini yang paling umum yang dipakai selain linear back. Kemudian yang iteratif linear back projection. Kemudian di sini bagaimana menentukan penalti faktornya. Nah, yang terakhir itu adalah optimisasi. Jadi optimisasi sifatnya adalah bagaimana membuat perubahan errornya itu nol. Secara prinsipnya adalah dengan hasil pengukuran setelah desain sensornya itu cukup robust. Dari situ
hasil pengukurannya itu dijadikan sebagai acuan untuk melakukan prediksi. Jadi prediksi awal apa saja, kemudian hasil komputasi antara pengukuran dengan hasil prediksi itu dibandingkan. Kalau errornya masih tinggi, dibalikan lagi, dibandingkan lagi, dibalikan lagi, dibandingkan lagi. Jadi sampai mendekati 0, maka itu mendekati jawaban yang diinginkan. Seperti tadi menghitung akar 29 dengan cara memperkirakan. Kalau kita melakukan itu, sebenarnya problem, asal kita tahu problem dasar fisiknya, bagaimana medan listrik itu diatur secara governing equation-nya bagaimana, problem apa saja itu kemungkinan bisa dicari solusinya dengan seperti itu. Jadi itu sebenarnya cara kerja otak manusia. Cara kerja otak manusia itu apa? Belajar, bukan menghitung. Otak manusia itu nggak menghitung, tapi belajar. Misalkan ya seperti tadi kan, akar 29,67. Pengalaman sih 5. Oh, kalau pengalaman 5 terlalu kecil, pengalaman 6 terlalu besar. Kemudian mulai beberapa kali itu bisa akurat. Dengan itu juga sebenarnya rekan-rekan semua bisa membaca pikiran orang. Itu bisa. Contohnya, saya ada angka yang saya pikirkan di dalam otak saya. Coba tebak. Saya akan ngasih petunjuk bahwa yang Anda tebak itu terlalu besar atau terlalu kecil. Siapa yang berani challenge? Ntar dulu ya, saya mikir dulu. Terlalu kecil. 155 Pak, 15. Enggak, dibatasi angkanya yang harus ditebak antara 0 dan 100 lah. Terlalu besar. 23. Berapa? 24. Terlalu kecil. 39. Berapa? 48. Masih terlalu kecil. 48. Terlalu kecil. 67. Berapa? 67. 67 kan? Kan? Bisa baca otak saya. Itu sebenarnya algoritma yang paling simple untuk menyelesaikan problem apa saja. Buktikan ini dengan satu sensor. Kalau algoritmanya itu bagus, itu bisa melakukan imaging juga. Ini hampir tidak mungkin satu sensor bagaimana melakukan imaging. Algoritma itu bisa dengan nih. Oh, ada objek seperti ini, disediakan cuma sensor dari sini ke sini, satu pasang. Kalau pakai ILBP yang paling banyak dipakai, hasilnya itu adalah seperti ini. Ini hasil apa? Ini hasil sensitivitas itu sendiri. Daerah ini kuat, lemah. Itu kalau pakai ILBP. Sebenarnya ILBP itu algoritma linear. Itu dipaksakan untuk sesuatu yang non linear. Ini ya, algoritma NNW. Satu pasang bisa merekonstruksi ini menjadi ini. Itu tadi suruh baca itu. Suruh baca. Buktinya bisa juga kan? 67. Itu tepat sekali. Ini dengan cara begitu, dengan cara yang sama bisa melakukan. Jadi pada dasarnya itu bagaimana proses learningnya. Ini yang algoritma yang kita kembangkan, yang disebut neural network multi criteria optimization image reconstruction technique. Panjang sekali. Tahun 2001. Nah, ini apa? Modalnya cuman ini. Modalnya hasil pengukuran. Yang kedua, bagaimana distribusi sensitivitas
dari distribusi sensitivitas dari sensor yang sudah dibuat itu. Dari situ kemudian akan dihitung masing-masing bagaimana fungsi entropinya. Entropi bikin pusing lagi. Entropi itu informasi, kemungkinan artinya kemungkinan yang paling kemungkinan dari image yang diprediksi. Kemudian least square error itu adalah perbandingan hasil pengukuran dengan hasil guessing itu tadi. Yang ketiga ini adalah untuk image processing, jadi untuk supaya noise-nya itu rendah. Nah, dari hasil pengukuran dan sensitivitas matrik ini masing-masing diukur. Kemudian dia disuruh belajar. Oh ini terlalu tinggi, ini terlalu rendah. Dengan constraint yang dibuat tadi, constraint itu tadi contohnya apa? Terlalu besar, terlalu kecil, antara 0 dan 100 kan? Itu constraint. Ini akan bisa melakukan pembelajaran sendiri dengan dikasih seberapapun juga nilai awalnya. Itu cara pembelajarannya, kita mengambil Hopfield Neural Network. Itu adalah algoritma bagaimana sebuah neuron itu melakukan pembelajaran. Prosesnya neuron itu seperti neuron di otak juga. Kalau misalkan ada input, dia akan mengeluarkan output. Ada input akan mengeluarkan output. Itu karakter dari neuron. Nah, kalau diberi initial condition yang bagaimanapun juga, kemudian constraint ini diberikan, dia akan melakukan pembelajaran seperti tadi, terlalu besar, terlalu kecil, maka akan didapatkan suatu nilai yang paling kecil errornya dari dibandingkan dengan constraint yang sudah ada. Nilai itu bagaimanapun juga akan keluar mendekati yang betul. Ini contohnya. Ini dia cuma satu pengukuran, cuma satu sensor, bendanya seperti ini. Satu sensor, bendanya seperti ini. Dia kemudian melakukan pembelajaran sendiri kan. Oh, awalnya dikasih 0 semua. Dikasih 0 semua, kemudian dihitung kan. Dihitung kan masing-masing kotak mempunyai sensitivitas yang berbeda-beda. Kalau diisi 1 semua, jelas itu tidak mungkin. Diisi 0 semua, jelas itu tidak mungkin juga. Berarti ada kombinasi tertentu yang mendekati hasil pengukuran. Ternyata itu bisa, meskipun satu sensor kan. Nah, cara pembelajarannya tadi bagaimana otak manusia itu belajar. Misalkan ini awalnya belum belajar, dikasih segala sesuatu input. Kemudian berbagai macam neuron ini akan sifatnya firing. Dia mengaktifkan neuron satu dengan neuron yang lain. Kemudian masing-masing mengeluarkan output. Output itu kemudian dihitung, keluar sesuatu output dibandingkan dengan constraint-nya. Dibandingkan dengan constraint-nya, keluar error kan? Setelah keluar error, kemudian itu digunakan untuk memperbaiki masing-masing inputnya untuk membuat prediksi yang baru. Keluar error baru, begitu seterusnya sampai error itu masing-masing neuron itu mendekati 0. Kalau itu dilakukan, hasil yang keluar itu mendekati image yang seharusnya. Matematiknya agak rumit, bisa dipelajari itu. Ini apa di sini? Ini adalah energi, ini adalah voltase output, voltase input. Jadi perubahan voltase input itu adalah perubahan
energi dibandingkan dengan output ini pada dasarnya adalah errornya. Dan ini semakin perubahan secara waktu adalah sifat mendekati negatif, berarti makin lama makin mendekati berkurang, jadi makin lama makin mendekati nol. Itu proses pembelajaran, dan ini sebenarnya contoh bagaimana otak manusia itu berpikir. Konsepnya mirip. Ya kalau tertarik dengan matematiknya boleh tidur bersamanya. Ini, nah kalau dilihat begini, ini untuk citra yang linear, pakai berkasnya berkas sinar X. Objeknya awalnya seperti ini. Kalau pakai yang standar tadi, yang Fourier transform itu tadi, hasilnya meleot seperti ini. Itu karena apa? Karena hasil pengukurannya itu cuma sedikit. Jadi kalau memakai cara Fourier transform, pengukurannya sedikit, hasilnya pasti meleot seperti ini. Kemudian ini kalau pakai ILBP, kondisinya cukup bagus, hampir mendekati ini. Ini kalau pakai tadi neural network optimisasi itu tadi. Nah, tapi ini untuk kasus yang tidak ada gangguan dari luar atau noise. Kalau ada noise, ini nggak muncul ya. Bisa coba di kalau ada noise biasanya hasilnya nggak sebagus ini. Nah, ini untuk contoh yang lain. Kalau ada bola dan setengah bola, dengan ECT nggak mungkin. Kalau dengan ECT keluarnya misalkan 2 tingkat ya, ini kotak juga. Nah, kalau ini sama-sama 2 tingkat bisa merekonstruksi objek seperti ini. Atau objeknya sangat sedikit ekstrim, kotak. Kotak itu dengan menggunakan medan listrik itu cukup berat ya, karena itu medan listriknya kan diffuse. Jadi untuk merekonstruksi benda yang kotak itu sangat berat, tapi ini cukup lumayan juga. Dari kotak ya bentuknya seperti ini. Ini juga, ini cukup panjang. Kalau ini hasil eksperimen beneran. Jadi bola dijatuhkan, kemudian ditangkap sensor dan direkonstruksi. Ini paling berat kenapa? Karena melewati daerah yang kuat, lemah, kuat. Jadi kalau itu algoritmanya nggak cukup robust, ya waktu kuat bolanya bulat, tapi waktu lemah akan meleot. Bulat lagi, meleot, kuat, meleot lagi. Nah, ini problem itu yang paling berat, karena ini bagaimana bola itu jatuh melewati daerah yang sensitivitasnya berbeda-beda. Tapi dengan algoritma yang tadi optimisasi itu sifatnya itu pembelajaran itu, dia bisa merekonstruksi sedikit banyak dia overcome terhadap kekuatan sensitivitas yang tidak uniform itu tadi. Ini bola jatuh bisa kelihatan cukup. Coba diklik. Ini bola yang sini. Keluar ya. Oh, tadi belum sempat di shift. Belum sempat di shift, jadi ternyata movie-nya nggak keluar. Tapi ini bisa dari sini ke sini itu cuma 0,2 detik.
bola jatuhnya, dan itu bisa direkonstruksi. Nah, ini yang berat lagi adalah bagaimana merekonstruksi gelembung udara yang bergerak di dalam reaktor. Seperti ini. Ini gelembung udara kalau pakai X-ray ya. Pakai X-ray. Nah, ini kalau gelembung udara yang sama itu mengikuti melewati partikel dan kemudian naik. Ini bisa direkonstruksi dengan cukup akurat. ECVT sifatnya open, jadi dia tidak terbatasi oleh bentuk objeknya, objeknya harus tambung. Maka ini bisa bentuk apa saja selama itu bisa masih dibuat semacam meshing, itu seperti di dalam fan Finite Elements itu memungkinkan untuk dilakukan imaging. Jadi bisa melakukan imaging yang bentuknya seperti ini. Kalau ini biasa kan, bentuknya seperti ini, bentuknya seperti ini atau seperti ini itu. Dan yang konsep yang paling sederhana, scanner yang datar. Jadi dengan scanner yang datar itu bisa melihat dalamnya dinding. Jadi kalau itu bukan konsep tomografi. Konsep tomografi yang bisa melakukan itu adalah USG. USG kan pakai pantulan bisa. Tetapi ECVT bisa melakukan seperti USG, tetapi itu merupakan melalui rekonstruksi. Jadi tomografi juga. Makanya disebut volume tomografi. Sampai sekarang Eropa belum mau mengakui itu volume tomografi, masih memakai 3D ECP. Nggak tahu kenapa. Tapi Pak Arko udah mau bergabung dengan kita saja. Itu karena seperti itu, konsepnya itu adalah open. Dan bagaimana itu bisa merekonstruksi? Rekonstruksinya tadi melalui proses itu tadi iterasi, guessing dan update gitu kan. Nah, scanner yang datar yang dipakai untuk scanner tembok sebelumnya pernah ada mahasiswa dari Uberta, Romi namanya. Itu yang membuat scanner itu datar itu untuk melihat dalamnya dinding. Kalau ECT itu bukan konsep tomografi yang umum, bukan konsep ECT juga. Yang pertama memakai konsep itu adalah yang tadi NASA, karena untuk scan dari dalam ke luar dinding pesawat ulang-alik dengan konsep yang terbuka itu jadi memungkinkan. Nah, karena untuk menjelaskan ini berkali-kali ternyata itu sulit, makanya kemudian muncul nyari objek yang sebenarnya yang untuk menjelaskan tentang konsep ECVT itu sendiri yang berbeda dengan konsep tomografi secara umum. Makanya kita membuat scanner helm. Jadi bentuknya scanner helm itu dibuat sebenarnya alasannya awalnya untuk menjelaskan ECVT itu sendiri. Tapi ternyata dengan scanner helm itu jadi membuka aplikasi yang jauh lebih luas lagi. Ini contohnya yang scanner runner. Ini juga contohnya. Ini masih zaman dulu sekali. Itu adalah problem tentang algoritma rekonstruksi dengan ECVT. Jam sudah masuk jam 5, mungkin sebelum. Kalau ada 1-2 pertanyaan, silakan. Baik, terima kasih. Nama saya Amalia Soleha dari
terus terang saya agak tersesat tadi di algoritma. Ada yang saya tertarik tadi terakhir ada tentang rekonstruksi gelembung udara dalam reaktor. Yang ingin saya tanyakan, adakah ketebalan maksimum untuk reaktor yang akan digunakan? Kemudian yang kedua, tadi saya lihat yang dipakai untuk modeling kan selalu bola ya Pak, jadi dia benda pecah. Untuk misalnya dia fasanya larutan atau suspensi, apakah bendanya itu bisa dilihat dengan menggunakan ICCT? Demikian, terima kasih. Yang pertama itu tergantung seberapa kuat nanti medan itu bisa menembus ke dalam ya. Kalau itu dindingnya tidak terbuat dari logam, itu bisa menembus. Yang paling besar yang pernah kita buat diameternya berapa ya? 1,5 meter. Itu yang di perusahaan BMW, tingginya 15 meter. Lumayan besar juga kan. Tapi kalau lebih besar itu belum pernah buat. Tapi pada dasarnya ya listrik kan, gelombang listrik bisa, asal itu kuat, itu bisa saja menembus kalau itu tidak memakai logam. Kalau memakai logam setebal berapapun itu tidak bisa menembus ke dalamnya. Kalau itu dinding logam, gelombangnya perlu dirubah dari kapasitan ke magnetik. Kalau magnetik bisa menembus logam. Nah itu kalau untuk objek selain penjal, contohnya ini adalah objek yang mempunyai gradasi konsentrasi yang bisa diambil contoh konsentrasi suspensi misalkan. Misalkan konsentrasi suspensinya itu di tengah tinggi, kemudian di sekelilingnya itu rendah. Ini bisa saja itu direkonstruksi juga, nggak masalah. Atau misalkan distribusi konsentrasinya seperti ini, itu nggak masalah juga. Jadi untuk mendapatkan yang keluar adalah distribusi dari konsentrasi dari suspensi itu sendiri, atau konsentrasi partikel, bisa juga konsentrasi material tertentu yang ingin dilihat. Makanya ini Mbak Ratih digunakan untuk melihat imaging densitas kayu atau kekerasan kayu atau keuletan kayu. Itu kayu yang keras dan kayu yang lunak itu mempunyai permitivitas yang berbeda. Itu pun bisa dilakukan visualisasi juga. Jadi selama mempunyai perbedaan sifat listriknya, itu mungkin untuk dilakukan imaging. Ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alwi Mokhtar dari Lembaga Riset dan Teknologi FPU Tirta. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan, dan saya masih tertarik dengan masalah blast furnace ya, yang dipaparkan oleh rekan saya gitu, di mana blast furnace itu kalau menggunakan tomografi biasa atau MRI memakan 3 Tesla ya, besar sekali. Bagaimana jika kita ingin mengamati proses di dalam blast furnace itu sendiri menggunakan PCVT itu sendiri, apakah ada perubahan atau energi yang dipakai itu akan lebih rendah atau lebih kecil? Nah, itu pertanyaan satu. Nah, pertanyaan dua, kalau kita ingin kalau misalnya kita ingin membuat sebuah blast furnace yang dilengkapi dengan PCVT skala lab, jadi melakukan benar-benar riset dengan PCVT
melakukan riset metodologi dengan PCVT itu sendiri, kira-kira untuk membangun PCVT itu biayanya berapa Pak? Pertanyaan yang terakhir dari saya, menurut saya Bapak nih menemukan sesuatu yang sangat brilian ya, tomografi tanpa radiasi itu. Tapi kok Bapak belum dapat profesor ya Pak? Ya, itu yang ingin tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Yang kedua mau ngasih. Yang pertama, jadi kalau misalkan seperti ini gas furnace-nya, selama dia bisa ditembus medan listrik dan medan listriknya itu tidak harus lurus atau linear, jadi medan listrik apa adanya, itu bisa ditembus dan bisa artinya medan elektroda di sini bisa menginduksi pasangannya, itu masih mungkin. Tapi kebanyakan furnace menggunakan dindingnya itu dari baja. Jadi begitu kalau itu ada baja, maka medannya itu seperti ini, dia ngalir aja di sini. Jadi dia tidak bisa masuk ke dalam. Itu lapis keramik bisa, tapi juga pada saat mencapai baja medannya dia putar. Di dalam baja itu ada samitnya, jadi sensornya itu ada samit. Jadi udah masuk di dalam baja. Masuk di baja. Oh, kalau di dalam baja bisa. Jadi nanti bajanya itu berfungsi sebagai screen. Itu mungkin, jadi dimasukkannya itu di dalam. Kalau itu memungkinkan. Itu untuk furnace yang besar, itu saya kira cukup visible untuk melakukan itu. Pernah melakukan itu. Jadi itu bisa kalau baja itu harus di dalam. Tetapi kalau itu nggak bisa di dalam, itu harus digunakan gelombang elektromagnetik juga, tetapi yang bisa tembus metal itu gelombang magnetik. Jadi kalau magnet dia bisa menembus metal dan masuk ke dalam, dan itu dengan konsep yang algoritma yang dipakai ICVT itu bisa juga dilakukan. Harganya ya? Harganya kalau buatan UK tadi 1,5 M. Kalau Pak Arbai yang buat itu cukup 10-20 juta jadi. Tapi mikirnya harus lebih banyak. Jadi kalau nggak punya duit harus mikir banyak. Kalau punya duit ya nggak usah mikir, nggak masalah. Kalau kan Pak Wahyu tadi, kalau kamu kan dari negara berkembang, jadi kalau eksperimen yang nggak banyak pakai duit lah, pakai banyak mikir gitu kan. Dokter Admi silakan. Terima kasih Pak. Saya sangat penasaran sekali dengan slide ini dan slide yang menunjukkan itu loh, tentang objek mempengaruhi hasil rekonstruksi image. Ya. Kalau misalkan kasus di tumor dalam kepala, kan tumor itu tidak pernah berdiri sendiri. Ya. Terkadang-kadang menimbulkan edema di sampingnya, atau kadang-kadang pasien itu juga memiliki iskemik di bagian otak yang lain. Lalu di slide-slide berikutnya juga Bapak menjelaskan letak objek mempengaruhi hasil rekonstruksi image. Sekarang kan kita ingin berpikirnya bagaimana agar ICVT itu bisa menggantikan CT scan atau MRI. Selama ini kita melihat gambar MRI, CT scan, baru kita coba bandingkan ke gambar ICVT. Inginnya tuh dari ICVT saja kita tidak ingin melakukan kesalahan gitu, menilai kondisi yang ada di dalam kepalanya pasien. Seperti tadi Bapak bilang, kalau objek itu terletak antara dua sensor tidak sejajar bisa menghasilkan gambar yang lonjong. Saya ingin tahu apakah objek itu benar-benar lonjong ataukah objek itu terletak di antara dua sensor yang tidak sejajar. Itu gimana kita membedakan dari gambar rekonstruksi CCTV-nya? Ini di sini saya nggak punya image. Ada sebenarnya dibuat peta sensitivitas. Jadi nanti kalau misalkan punya sensor seperti ini akan memunculkan peta sensitivitas itu sendiri. Sebagai contoh ini,
Nah, misalkan kalau hasil desainnya seperti begini, objek apapun juga pada saat di sini mungkin bagus, saat di sini akan lonjong, saat di sini akan bagus lagi, di sini akan lonjong. Nah, kalau hasil desain yang seperti ini pasti akan begitu. Itu sedikit banyak dengan algoritma tadi itu bisa diatasi. Karena dengan algoritma itu tadi, ini yang sensitivitas yang dipakai untuk rekonstruksi bola yang jatuh itu tadi. Algoritma itu tadi sedikit bisa mengatasi masalah ini. Tapi kalau algoritmanya nggak robust, ini akan pasti terjadi lonjong, bulat, lonjong, bulat lagi. Untuk ECVT yang ada, kalau pakai endpoint sedapat mungkin itu bisa diatasi. Tapi kalau algoritma LBP itu kemungkinan agak errornya agak banyak. Tetapi endpoint juga ada batasan yang dia tidak mampu mengatasi juga. Kalau ini termasuk, ini masih bagus ya. Kalau desainnya itu sangat nggak bagus, biasanya itu akan terjadi juga. Makanya waktu ngedesain sensor itu perlu bagaimana analisis sensitivitasnya, ini reliable apa tidak. Kalau nggak reliable itu berarti nggak bisa dipakai. Jadi sedapat mungkin memang yang pertama adalah desainnya itu bagus. Ini contoh, ini sebenarnya paper yang tahu nggak harga paper ini, hasil ini itu 1 juta euro. Ini hasil jurnal yang harganya 1 juta euro, hasilnya seperti ini. Di tahun 2000 berapa itu muncul di Measurement Science and Technology dari Polandia. Saya lupa siapa dari Polandia. Ya. Itu yang dapat grant 1 juta euro untuk melakukan rekonstruksi 3D ECT yang kita lakukan sebelumnya. Tahun 2003 kan kita publish ya, image yang menjadi bulat seperti ini waktu di Kanada. Makanya grant itu diberikan ke grup di Polandia sebesar 1 juta euro untuk melakukan eksperimen itu. Nah itu kemudian hasilnya di beberapa tahun kemudian dipublish di Measurement Science Technology. Sensornya seperti ini, dia menunjukkan hasil yang seperti ini. Nah waktu lihat itu, ini pasti nggak benar. Ini masih pendekatan 2 dimensi ya? Dia sebut 3D juga. Itu masih Ya. Tapi dia mengukur juga ini ke sini. Jadi melakukan juga pengukuran dari atas ke bawah seperti yang konsep yang sebelumnya kita publish. Tapi dengan desain seperti ini. Waktu melihat desainnya dan hasil di sini, dia menampilkan hasil di sini, dan di sini. Tapi dia tidak menampilkan hasil di sini dan di sini. Waktu melihat sini, oh ini pasti bohong. Ini nggak mungkin hasilnya itu akan seperti ini karena saya tahunan itu meneliti itu. Jadi pada saat begitu melewati di sini itu pasti hasilnya lonjong. Kok ini bulat semuanya dan sudah muncul kan, sudah muncul di jurnal dan grantnya 1 juta euro. Makanya kemudian kita langsung kirim surat ke Measurement Science Technology. Ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin dan ini pasti ada yang ditutupi. Kemudian kita kirim hasil ini. Desain ini adalah bisa di ada letters gitu ya, communication letters itu bisa dicari di sini. Saya munculkan ini dengan ini. Ini pasti nggak akan benar pada saat posisi objeknya itu di sini dan di sini. Dan kemudian kita munculkan ini, munculkan hasil ini. Dan sebelumnya
di sana itu memunculkan hasil yang bagus saja. Nah, itu baru kemudian membuat eratum, dan kemudian setiap habis itu dari paper yang berkaitan itu dikirim ke sini semua. Itu yang cukup berat. Jadi hasil sensitivitas itu sangat mempengaruhi kualitas objeknya. Kalau hasilnya di sini seperti ini, dengan MN Moir pun nggak akan mampu untuk mengatasi masalah di sini. Karena di sini itu yang disebut dead zone itu, atau blank spot. Ini blank spot, blank spot, blank spot. Jadi yang kelihatan itu di sini sedikit atau di daerah sini. Itu yang membuat. Nah, ini akan bermasalah pada saat menggunakan ECVT dan itu tidak paham, menganggap hasilnya itu benar. Jadi seperti misalkan scan payudara atau misalkan otak. Kan kalau itu bilang di situ ada tumor besar sekali, padahal itu hasil dari ketidakakuratan dari desain sensornya, itu bermasalah. Langsung operasi. Ya bagaimana? Makanya untuk kasus yang seperti itu perlu juga itu dikonfirmasi misalkan dengan MRI misalkan. Jadi tetap saya kira menggunakan modalitas itu satu-satunya itu agak berat. Jadi misalkan ECVT tanpa MRI misalkan, kalau oke sih biasanya oke ya. Itu karena nggak ada, berarti di scan, oh bersih. Saya kira itu sudah nggak masalah. Tapi kalau itu di scan ada, mungkin kalau tindakan itu adalah operasi, perlu konfirmasi lagi. Tapi kalau itu tindakannya sebatas untuk preventif, ya itu bisa cukup dijadikan dasar. Nah, kalau seperti itu mungkin. Tapi seberapa jauh itu bisa melihat, mungkin kita besok akan masuk pembahasan untuk di medis maupun itu di proses untuk di bagian aplikasi. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kuliah yang disampaikan. Kemudian untuk hari ini kita menyelesaikan acara dengan 4 segmen, dan untuk kami sebagai selaku moderator minta maaf apabila ada kesalahan, dan kemudian juga panitia yang lain dalam menyediakan segala sesuatunya. Dan kami juga ucapkan terima kasih pada Dede telah mengikuti acara ini dari pagi sampai sore ini. Sebelum kami tutup, ada sedikit informasi yang akan disampaikan oleh Bapak Angga Ganardi dari IPB. Waktu kami silakan. Sedikit menambahi dari Bapak Agah, ini akan tadi mungkin banyak itu matematiknya ya. Kalau yang ingin memperdalami lebih banyak lagi, Pak Agah mempunyai program untuk matematik camping. Di sini nanti beliau akan memperkenalkan itu. Baik, nama saya Agah Garnadi. Ini mau promosi. Slide yang kurang baik. Jadi ini mau promosi. Jadi pada tanggal 25 Agustus sampai dengan 5 September di ITB akan diselenggarakan apa yang namanya CIMPA Imaging School, atau nomor resminya adalah di situ tertulis
mathematical and statistical tools in mathematical imaging. Jadi dengan bukan amat sangat bagi yang mereka yang ingin berminat mendalami teknik matematikanya, diundang untuk ikut sekolah ini. Sekolah ini yang ngajar bisa di halaman 2 ini. Itu di bagian bawah. Jadi itu yang mengajar dari Prancis, ya. Kacamata. Jadi dari Prancis, Habib Amari, Profesor Habib Amari, Profesor Jocelyn, kemudian Profesor Kang dari Korea. Jadi mereka akan memberikan satu blok kuliah selama 6 hari, saya kira. Kemudian harusnya ada ralat, karena yang dari India nggak bisa hadir. Kemudian diganti dari Perancis juga, terutama untuk maksimum entropi. Jadi mungkin juga sekalian promosi, peminat dari luar negeri yang daftar sudah 50 orang, padahal tempat untuk mereka cuma 10, sementara dari Indonesia disediakan 25, baru melamar 10 orang. Jadi dengan sangat gembira gitu, kalau ada yang mau ikutan sekolah di school ini. Terima kasih. Masalah biaya, kita minta cuma 1 juta rupiah untuk mengganti konsumsi saja. 2 minggu, 10 hari. Ya. Selama Lebaran ya? Jadi silahkan saja di search di Google gitu, Cimpa Imaging School Bandung. Ini matematik untuk imaging kan Pak ya? Ya. Jadi saya kira tadi kita banyak berbicara masalah problem inversi, termasuk juga problem forward problem, itu saya kira akan dibahas cukup detail di situ, matematika dasarnya, dan juga seperti problem statistik itu pakai maksimum entropi, tadi dipakai di sini juga. Itu saya kira akan bisa dibahas lebih detail. Jadi kalau yang tadi kesesat, boleh mencari petunjuk di sini. Tapi bedanya perhitungan itu masih kayak awal diproses, merobot kan, terus demikian acara hari ini. Kita tutup dengan acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.